saya Reddy Madepri, para tenaga kerja, pengurus perusahaan, dan para pengusaha. Mari kita memahami sejarah K3 di Indonesia. Oke teman-teman, jangan lupa menekan tombol subscribe dan tanda lonceng sebelum dilanjutkan. Sejarah K3 masuk di Indonesia tentunya bersamaan dengan saat Belanda datang ke Indonesia di abad ke-17 dengan tujuan untuk melindungi modal atau investasi atau industrinya di Indonesia karena adanya sejumlah peralatan dan kapal uap yang digunakan oleh mereka. Selanjutnya, Hindia Belanda di Indonesia pada saat itu berturut-turut mengeluarkan peraturan untuk keselamatan. Seperti pada tahun 1890 ditetapkan tentang pemasangan dan pemakaian jaringan listrik di Indonesia. Tahun 1947 dikeluarkan pula peraturan perundangan tentang pengangkutan obat, senjata, petasan, peluru, dan bahan-bahan yang dapat meledak dan berisiko pada keselamatan kerja. Dan tahun 1916 ada Undang-Undang Pengawasan Kerja yang memuat kesehatan dan keselamatan kerja. Serta pada tahun 1930 pemerintah Hindia Belanda merevisi Undang-Undang Kapal Uap. Pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua, tidak banyak catatan sejarah mengenai K3 sehingga banyak industri yang berhenti beroperasi. Beberapa tahun setelah proklamasi, sejak zaman kemerdekaan, sejarah keselamatan dan kesehatan kerja berkembang sesuai dengan dinamika bangsa Indonesia. Atas pertimbangan, satu, setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produktivitas nasional. Dua, setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja terjamin pula keselamatannya. Ketiga, setiap sumber produksi yang dipakai dan digunakan secara aman dan efisien. Sehubungan itu, perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja. Pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat industri dan teknologi. Berdasarkan pasal 5, 20, dan 27 pada Undang-Undang Dasar 1945 dan pada pasal 9, 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa menekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk dapat notifikasi video selanjutnya. Semoga tercapai nihil kecelakaan kerja dan penyakit di tempat kerja.